Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Nur Kamila dengan nomor NIM 8595155534. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar, cara membuat modul ajar. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Yang ketiga, lampiran-lampiran. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, informasi umum. Untuk informasi umum, pertama ada penyusunan, ada satuan pendidikan, ada fase atau kelas, lalu ada mata pelajaran, materi, dan alokasi waktu. Yang pertama, penyusunan. Penyusunan itu untuk berarti nama kita. Nama kita misalkan nama saya sendiri Cynthia Dewi Nur Kamila. Untuk yang kedua, satuan pendidikan. Satuan pendidikannya itu di mana? Misalkan seperti saya di SDN Anggadita 3. Untuk fase, kita bisa memilih fase mana yang akan kita pakai. Misalkan fase C untuk kelas 5. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk materinya apa aja nih yang akan kita ambil? Kalau untuk saya di sini materinya untuk sifat-sifat cahaya. Dan alokasi waktunya untuk sekolah dasar negeri itu 2 kali 35 menit atau setara dengan 2 JP. Di sini ada komponen inti. Komponen inti terbagi menjadi beberapa bagian. 1, pencapaian belajar. 2, tujuan pembelajaran. 3, pertanyaan tematik. 4, profil pelajar Pancasila. 5, materi ajar, alat atau bahan. Yang ke-6 ada modul pembelajaran. Ke-7, kegiatan pembelajaran. Ke-8 ada asesmen. Dan untuk ke-9 itu ada lampiran atau remedial, pengayaan. Dan untuk yang terakhir itu ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, untuk di lampiran-lampiran tersebut terbagi menjadi beberapa komponen juga. Pertama ada materi, kedua lembar kegiatan peserta didik atau bisa disebut dengan LKPD. Dan yang ketiga ada asesmen teman-teman. Dan yang keempatnya ada referensi. Referensinya kita itu bisa menggunakan modul ajar dari mana aja. Oke, di sini saya akan membahas komponen inti. Komponen inti yang pertama ada pencapaian pembelajaran. Pencapaian pembelajaran ini adalah peserta didik mengamati fenomena atau peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat dicatat hasil pengamatannya. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan baik dan benar. Lalu di sini juga ada peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan yang sangat sederhana. Untuk yang ketiga, di sini ada pertanyaan yang tematik. Apa itu pertanyaan tematik? Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang kalian rasakan ketika mata tertutup? Yang kedua, apa yang membuat kalian tidak bisa melihat? Dan yang ketiga, bagaimana cahaya untuk merambat itu seperti apa? Mengapa adanya bayangan? Dan yang kelima, mengapa kita bisa melihat bayangan pada cermin? Dan yang keenam, itu bagaimana pelangi terbentuk gitu. Di sini untuk yang D, di sini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terbagi menjadi 3 karena kita ngambilnya yang sederhana aja. Di sini ada bernalar kritis atau bernalar kritis. Yang kedua ada mandiri dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Untuk yang E, materi atau alat dan bahan ajar. 1, materi ajar adalah kita bisa lihat apa yang akan kita membuat nih modul ajarnya seperti apa. Di sini materi yang akan saya bawakan itu contohnya seperti sifat-sifat cahaya,
begitu. Untuk media pembelajarannya itu kita bisa menggunakan proyektor, terus LCD, video, visual apapun bisa ya. Untuk alat dan bahannya kita bisa menggunakan pertama kardus, yang kedua gelas plastik, dan ketiga pensil atau penggaris. Lalu bisa juga menggunakan senter dan cermin datar. Untuk yang F itu model pembelajaran. Model pembelajarannya itu pembelajaran kooperatif tipe eksperimen. Lalu di sini dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan di sini ada asesmen teknik. Ada asesmen. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada teknik asesmen atau bisa dibilang rubrik asesmen ya. Jenis asesmen bisa dibilang jenis asesmen ini secara tertulis. Bentuk asesmen itu berbentuk esai. Lalu di sini ada pengayaan atau remedial. Remedial itu bisa dikaji menjadi suatu pengayaan yang apabila si siswa tersebut tidak memenuhi kriteria nilai yang dari guru tersebut. Lalu di sini ada yang J itu ada refleksi peserta didik dan guru. Apakah di dalam refleksi peserta didik ini apa nih yang akan si guru tersebut menyampaikan, refleksinya seperti apa untuk peserta didik ini, ada baguskah, ada baikkah, ada biasa saja. Untuk refleksi gurunya, apakah semua peserta didik memahami materi yang akan guru sampaikan, lalu apa tantangan yang mereka hadapi dalam pembelajaran tersebut. Lalu di sini ada lampirannya itu terdiri materi, LKPD, dan asesmennya. Untuk materinya kita bisa melihat dari berbagai sumber ya, ada dari internet, bisa terus dari sekarang kita kan memakai PMM ya, bisa di situ juga dari Canva ataupun dari apa bisa. Materi yang pertama sifat-sifat cahaya. Apa sih sifat-sifat cahaya itu? Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya yaitu api, sinar, matahari, lampu, dan kilat. Untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, ada instrumen kelompok. Dalam instrumen kelompok ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, berkeliling bersama kelompokmu ke pos-pos yang sudah disediakan, lalu rangkaian alat-alat percobaan sederhana bersama kelompokmu. Nah, untuk bagaimana cara melihatnya itu, kita dibagi menjadi beberapa pos. Yang pertama ada pos cahaya yang terlihat, benda yang bengkok, bisakah kalian melihatnya? Lalu warna-warni cahaya, dan ada juga kemana cahayanya. Nah, untuk asesmennya tersebut kita bisa dilihat dari rubrik asesmen. Ada aspek, sangat mahir, ada mahir, berkembang, dan mulai berkembang. Dan yang terakhir untuk referensi wajib dicantumkan di dalam pembuatan RPP ini. Kita membuatnya itu sumbernya dari mana, misalkan dari buku IPAS kelas 5 atau
video pedoman IPAS kelas 5 atau bisa kita cari juga di YouTube, banyak ya cara pembuatan RPP-nya seperti apa, dan yang paling pentingnya di lingkungan sekolahnya. Terima kasih, sekian penyampaian yang saya bisa informasikan, hanya segitu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.